Film ini bercerita tentang seorang menteri yang ingin memberantas korupsi melalui jalur politik. Dia adalah Satya. Sadar dengan jalur politiknya tidak memiliki dukungan karena hampir semua pejabat ternyata juga menjadi koruptor. Maka dia saat malam hari menyamar dan menjadi brutal menegakkan hukum rimba dengan membunuh langsung para koruptor tersebut dengan tangannya. Satya dibantu oleh saudara kembarnya yang bernama Jai. Dia adalah polisi yang hebat dan kuat pemberani. Oke rekan-rekan, bagaimana keseruan aksi Satya dan Jai saat dalam menegakkan hukum rimba? Langsung saja ke TKP. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, and comment ya rekan-rekan. Dan tonton alur film ini sampai selesai. Film ini dimulai dengan Satya yang datang ke gedung parlemen. Di gedung tersebut terdapat patung besar membawa palu. Usut punya usut, ternyata patung itu adalah patung ayahnya yang juga pegiat anti korupsi. Hari ini Satya mendatangi sidang pengesahan RUU pemberantasan korupsi, namun saat pengambilan keputusan RUU tersebut tidak dapat disahkan. Karena hampir semua peserta sidang tidak setuju akan adanya RUU tersebut, Satya pun kalah suara. Satya pulang dan menemui ibunya yang berbaring di tempat tidur karena koma selama 25 tahun. Dia pun merindukan sosok ibunya yang selama ini menjadi wanita hebat untuk anak-anaknya. Untung Satya memiliki istri hebat, cantik dan bohai tentunya yang bernama Vidya. Scene berganti di mana seorang ibu dan putrinya pergi ke tempat ibadah berdoa agar dia diberikan kelulusan saat ujian. Amin. Namun ketika turun dari tangga, kakinya kepleset dan jatuh. Dia pun berlumuran darah di kepalanya. Namun saat dibawa ke rumah sakit, ternyata para dokter lagi demo dan mogok kerja. Ibu ini memohon kepada dokter agar rumah sakit dibuka untuk menolong anaknya. Dokter tersebut malah mengejek dan memarahi ibu tersebut. Karena sudah kehabisan darah, putrinya meninggal dan tidak bisa diselamatkan. Sontak ibu ini marah dan menyumpahi dokter bahwa akan ada orang yang membalas perbuatannya. Mendengar kejadian itu, Satya datang menyamar dengan pakaian serba hitam, tapi bukan Satria Baja Hitam. Ternyata setelah diselidiki, dokter tersebut sengaja mogok kerja agar mendapatkan suap dari pejabat. Hal itu dilakukan agar semua pasien mendatangi rumah sakit swasta yang berbayar. Dia menyamar menjadi sopir dan menghajar dokter itu hingga meninggal. Menghabisinya dengan cara yang sama seperti anak gadis yang meninggal karena terjatuh dari tangga. Mayatnya dibuang dan dibiarkan tergeletak di depan rumah sakit. Satya kedatangan pimpinan partai di negeri ini. Dia adalah Prakas. Prakas merupakan mertua Satya, ayah dari istrinya, Vidya. Prakas merupakan sahabat ayah Satya yang sama-sama pegiat korupsi. Dia juga telah merawat dan membesarkan Satya hingga menjadi seorang menteri. Kedatangan Prakas berkoordinasi kepada pihak kepolisian untuk mengutus anggota terbaik memburu pelaku pembunuhan misterius itu. Dia adalah Jai, adik kembar Satya. Sebelumnya, mari kita tonton aksinya ketika menghajar preman. Jai memiliki otot kuat tulang besi, tapi dia bukan Samson ya, hahaha. Karena bisa kita ketahui dia tidak berambut gondrong. Jay tidak tahu jika yang menjadi pelaku pembunuhan misterius selama ini ternyata adalah kakaknya sendiri. Dia bertemu dengan Satya tepat di bawah patung ayahnya sebagai seorang saudara.
Setelah kembali ke kantor polisi, Satya yang dengan suara besar dan menakutkan menelpon Jai. Jai tentunya tidak tahu kalau yang menelpon adalah kakaknya. Mereka saling berdebat bahwa apa yang mereka lakukan adalah kebenaran. Yang satu memberantas korupsi dengan mengikuti sistem hukum yang ada, dan yang satu memberantas korupsi dengan sistem hukum rimbanya. Mereka saling mengancam dan mengklaim paling benar apa yang diperbuat. Kita tinggalkan mereka, ada yang gawat dan harus segera ditolong. Mereka adalah murid-murid dari sekolah Islam. Mereka berjumlah 40 orang yang meninggal begitu saja. Saat dibawa ke rumah sakit, ternyata di sana kehabisan oksigen. Dokter pun kebingungan dan sayangnya mereka tidak bisa terselamatkan. Satya dan istrinya datang ke rumah duka untuk takziah. Tapi orang tua korban marah dan menyerang Satya karena menuduh kunjungannya hanya untuk safari politik. Mungkin sebentar lagi 2024 dia mau nyapres ya rekan-rekan. Setia tahu siapa yang melakukan ini. Dia datang dan meminta pertanggungjawaban kepada ketua partai yang mendukung petahana. Anak-anak keracunan karena ulahnya yang sengaja menyampur bahan makanan dengan racun. Sontak semua rumah sakit memburu tabung oksigen, tapi Pak Ketua ini menyewakan tabung oksigen ke rumah sakit yang berani membayarnya mahal. Pak Ketua merayakan keberhasilan dengan kawan-kawannya, menikmati tarian aduhai dengan wanita cantik dan bohai. Kita saksikan tarian perutnya yang membuat celana rekan-rekan akan kekecilan. Tanpa mereka sadari, Satya ternyata juga ada di sana. Satya langsung membunuh salah satu rekan Pak Ketua dan kemudian menghajar Pak Ketua yang saat itu berada dalam mobil. Satya menyiksanya dengan memberi makanan yang juga ada racunnya, memberi oksigen ketika dia sudah sekarat agar nyawanya mereka tak tertolongkan. Setia melakukan itu agar mereka tahu rasanya keracunan seperti 40 anak-anak santri itu. Berita televisi India mengabarkan bahwa terjadi tragedi jembatan runtuh yang menewaskan banyak korban. Jembatan itu diresmikan oleh Prakas. Prakas menunjuk Tuan Joshi sebagai kontraktornya. Runtuhnya jembatan tersebut membuat dia tertuduh karena telah korupsi dengan membeli bahan-bahan yang serba murah. Akibatnya jembatan tersebut tidak bertahan lama, tapi Joshi malah menyalahkan korban karena tidak hati-hati saat melewati jembatan tersebut. Hal ini sontak membuat Setia marah dan menjadikan Tuan Joshi sebagai target berikutnya. Ternyata kepolisian dan Jai telah menebak bahwa Tuan Joshi akan menjadi target berikutnya, sehingga Jai berniat untuk melindungi Tuan Joshi dan akan segera menangkap pembunuh itu. Satya yang mendengar itu memberi sinyal kepada Tuan Joshi untuk berhati-hati. Dalam waktu dekat Tuan Joshi akan memiliki acara besar, yaitu pernikahan anaknya. Setia pun diundang dalam acara tersebut, sedangkan Jai akan bertugas untuk melindungi Tuan Joshi. Pesta dimulai, semua kelihatan gembira, menyanyi dan menari. Jai mungkin juga seorang artis ikut memeriahkan acara tersebut. Sedangkan Setia asik ngobrol dengan Tuan Joshi. Namun tiba-tiba lampu mati, Tuan Joshi hilang dari tempatnya, dan ternyata Satya mengendarai mobil jeep membawa Tuan Joshi. Jai dan polisi lainnya menghadang dan menembaki mobil Setya, tapi Setya berhasil kabur dan membawa Tuan Joshi ke sebuah gedung. Saat ingin menembaknya, Jai datang dan menodongkan pistol. Mereka sama-sama saling menodongkan pistol. Pada akhirnya mereka secara bergantian menembak Tuan Joshi. Ternyata selama ini Jai sudah tahu kalau pembunuh misterius itu adalah kakaknya. Dan sekarang dia pun membantu Setia menegakkan hukum rimba kepada para koruptor. Di bawah patung ayahnya mereka mengingat bagaimana 25 tahun lalu perjuangan ayahnya dalam memberantas korupsi. Ayah mereka bernama Dadasap, memiliki tubuh kuat dan tak lupa kumis melengking seperti Wak Doyok. Dadasap selalu mendidik anaknya yaitu Satya dan Jai untuk selalu bekerja sama dalam hal apapun.
Dadasap ini merupakan tokoh masyarakat. Dia menentang pejabat yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Selalu mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Pokoknya dia nasionalis banget di rekan-rekan. Hari ini Dadasap dan kelompoknya yang dibantu kawan seperjuangannya seperti Prakas datang ke Istana Negara. Tujuannya tak lain dan tak bukan untuk menghapus korupsi dari negaranya. Bertepatan hari kemerdekaan di India, Dadasap berorasi untuk kebebasan dari segala bentuk tindakan korupsi. दिन हमारा देश हर किस्म के भ्रष्टाचार खून भी तिरंगा है। Dadasap dan masyarakat lainnya berdemo berhari-hari di kantor ketua menteri. Selama berdemo, mereka melakukan aksi mogok makan dan minum. Hingga pada malam hari, ketua menteri bersedia untuk bertemu dengan Dadasap dan memenuhi tuntutannya. Tapi di waktu bersamaan, teman seperjuangan Dadasap yang bernama Sardara Singh sakit karena aksi mogok makan. Istri Dadasap mengantarnya ke rumah sakit, namun saat dalam perjalanan terjadi kecelakaan. Ternyata istri Dadasap yang terluka parah dan tak sadarkan diri. Hingga Sardara menggotongnya ke rumah sakit. Sardara akhirnya meninggal karena menahan sakitnya sendiri. सरदारा Di rumah sakit saat ingin mendonorkan darah kepada istrinya, tiba-tiba sekelompok orang menyerang Dadasap. Aksi perkelahian pun dengan tangan satu terjadi. Dadasap kewalahan menghadapi mereka hingga pada akhirnya dia tewas terbunuh. तेरी चाहत पे हो Perjuangan pun dilanjutkan oleh Prakas. Dia membangun partai untuk merebut kekuasaan. Jai dan Setia pun dirawat dan dibesarkan olehnya. Scene berpindah di mana seorang anak kecil pengemis sengaja menabrakkan dirinya ke mobil. Tapi di sisi lain seorang polisi menjadikan kejadian ini sebagai lelucon. Dia bilang seorang anak yang mati tertabrak mobil itu karena dia tidak punya uang untuk membeli racun. Mendengar hal ini, Jai dengan santainya membawa polisi tersebut ke ruangan. Dia menghajarnya dan menyuruhnya untuk tertawa ketika merasa kesakitan sehingga polisi yang lain mengira mereka di dalam sedang bercanda. फंटास्टिक Ternyata anak kecil yang sengaja menabrakkan diri itu karena takut dipukul oleh bos preman jika tidak mendapatkan uang. Mengetahui aksi tersebut, Setia datang menemui bos preman. Setia menghajarnya dan membebaskan anak-anak kecil itu. Dia lalu membunuh bos preman dengan cara membakarnya. Di scene lain dalam film ini, saat Vidya melakukan pidato kebangsaan, dia ditemui oleh seorang gadis yang mengaku dirinya diperkosa. Dia diperkosa oleh anak-anak bos dan pejabat di negeri ini, tapi karena yang melakukan aksi tersebut merupakan anak dari orang-orang penting, maka laporannya tidak digubris oleh polisi. Bahkan dia dilecehkan dan dipermalukan. Sebagai bentuk protesnya atas hukum di negaranya, dia pun membakar dirinya sendiri di hadapan Vidya dan orang banyak. Hingga akhirnya dia tewas terbakar. Upadhyaya, polisi yang bersekongkol dengan pelaku pemerkosaan, ditelepon Prakas menyuruh segera menangkap pelaku untuk membersihkan tuduhan gadis tersebut. Namun Upadhyaya merencanakan penangkapan itu sementara karena baginya gadis itu akan segera mati di rumah sakit dan pengadilan tidak akan memiliki bukti apapun untuk menangkapnya. Vidya yang marah dan menangis menyuruh Jai dan Setia membunuhnya. Jika pelakunya tidak ditindak, maka wanita di negeri ini akan takut melahirkan anak perempuan. Vidya pun selama ini juga mengetahui apa yang suaminya dan Jai perbuat terhadap pelaku koruptor. Saat dalam perjalanan, mobil tahanan yang dibawa oleh Upadhyaya langsung diserang oleh Jai dan Setia. Pelaku dihajar dan dibunuh dengan menggunakan tongkat Dewa Siwa. Sedangkan pelaku yang lain dibakar hidup-hidup. Upadhyaya dihajar dan dipukuli bergantian hingga akhirnya tewas tertancap pedang. Di waktu bersamaan, Ibu Setia dan Jai terbangun dari komanya. Dia berteriak dan teringat suaminya yang mati terbunuh. Namun dia kaget dan terkejut ketika melihat Prakas. Ternyata selama ini dalang dibalik pembunuhan Dadasap adalah Prakas. Dia mengkhianati Dadasap dan membunuhnya agar dia bisa menjadi pimpinan rakyat yang kemudian mendirikan partai.
Mereka berkumpul dan mengingat perjuangan Dadasap selama ini tepat di patungnya. Setelah Jai dan Setia tahu yang sebenarnya, dia berjanji akan membalas dan membunuh Prakas. Dia bersumpah akan membunuh Prakas sama seperti mereka membunuh para pelaku koruptor selama ini. Saat melakukan perayaan api unggun, Prakas terang-terangan mengaku bahwa selama ini dialah yang membunuh Dadasap. Ternyata selama ini dia juga mengamati kondisi ibunya. Jadi tahu kalau ibunya sudah siuman dari komanya, sehingga dia merencanakan untuk menyekap ibunya. Jai dan Setia yang mengetahui ibunya dipasung sangat marah, namun Prakas meminta jika ibunya ingin selamat, mereka harus saling menyerang dan memukul satu sama lain. Akhirnya mereka menuruti Prakas untuk bertarung hingga mati. Seorang ibu yang melihat kedua anaknya bertarung sangat sedih dan meneteskan air mata. Prakas sesumbar untuk meminta Dadasap datang menolong istri dan anaknya. Tapi yang datang malah Vidya, anaknya sendiri, dan masyarakat sekitar yang ingin menghajar Prakas dan anak buahnya. Prakas yang mengetahui hal ini lari ketakutan dan pergi, tapi Jai dan Setia yang terbangun dari tanah lari mengejar Prakas yang ingin naik helikopter. Mereka berdua memegang helikopter tersebut yang ingin terbang. Melihat mereka kewalahan untuk menahan helikopter, tiba-tiba Dadasap datang membantu. Mungkin ini yang dinamakan bangkit dari kubur ya rekan-rekan. Seorang ayah yang sudah meninggal terbangun dari kuburnya untuk membantu anaknya membalaskan dendamnya. Prakas kaget dan terheran melihat hal ini. Tanpa banyak bacot, Jai dan Setia bergantian memukul Prakas hingga tersungkur ke tanah. Mereka mengangkat Prakas dan melemparnya ke warga. Prakas pun tewas dimasa oleh warga. Film pun berakhir. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah korupsi merupakan aksi kejahatan yang membunuh rakyat secara perlahan. Aksi hukum rimba tidak boleh diterapkan di dunia nyata, tapi jika hukum sudah dibeli dan dimatikan oleh para koruptor, maka rakyat akan bertindak menegakkan hukumnya sendiri.